Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, semoga tambah pintar, naik kelas, lulus ujian, amin. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis surat pribadi dan surat dinas. Kemarin kita sudah belajar tentang sistematika. Jadi kemarin itu kita belajarnya tentang apa sih isi dari surat dinas dan surat pribadi. Hari ini kita sudah mulai hampir praktek cara melangkah-langkah di dalam membuat surat pribadi dan surat dinas. Nanti akan diberitahu dan kalian silahkan menghafal, bukan menghafal sih ya, memahami apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kita akan cek nanti satu-satu langkahnya, oke? Oke, siap. Langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat surat pribadi dan surat dinas. 3. Menulis surat pribadi biasanya menggunakan bentuk bahasa tidak baku. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa sehari-hari dan sifatnya santai. Unsur-unsur surat pribadi lebih sederhana daripada surat dinas. Berikut langkah-langkah penulisan isi surat pribadi. Langkah-langkah penulisan surat pribadi yang pertama, sebutkan. Menyusun kerangka isi surat pribadi. Oke, aplaus untuk Zahra. Menyusun kerangka surat pribadi. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah menulis surat pribadi. Mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Oke. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah surat. 3. Menggunakan ragam bahasa akrab. Oke, siap. Menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak resmi atau akrab. Sakina, sebutkan langkah menulis surat pribadi nomor 4. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Oke. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Ini harus ini. Menulis surat pribadi. Ada beberapa syarat dan kaidah yang harus dipenuhi dalam membuat surat dinas, antara lain menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan. Surat dinas dapat berbentuk permohonan, surat tugas, perizinan, pemberitahuan, dan undangan. Berikut langkah-langkah penulisan surat dinas. Nomor 1, menulis surat dinas. Langkah-langkahnya. Menentukan kepada surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Ya, kepada itu sama dengan alamat. Oke. Menentukan alamat atau kepadanya surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Nomor 2, langkah menulis surat dinas. Mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Oke. Mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Nomor 3, langkah-langkah menulis surat dinas. Menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Oke. Menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Langkah-langkah menulis surat dinas nomor 4. Mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Langkah nomor 5 adalah Menggunakan ragam bahasa baku. Menggunakan ragam bahasa baku. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kalian sudah menyebutkan langkah-langkah menyusun surat pribadi dan surat dinas. Saya sangat apresiasi. Aplaus untuk kita semua. Oke, pembelajaran mari kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang bisa kami lakukan dalam langkah-langkah yang bisa kami lakukan Kita lakukan. Itu 1, 2, 3. langkah-langkah yang bisa kami lakukan dalam membuat surat pribadi dan surat dinas. Ini masuk suaranya. Kita lihat dulu hasilnya. Nomor 5. Menggunakan ragam bahasa baku. Ini ragam nomor 6. Langkah